Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi atau yang juga dikenal sebagai Pembantaian Banyuwangi 1998 adalah sebuah peristiwa berdarah dalam sejarah Indonesia. Ratusan orang menjadi korban dalam pembantaian Dukun Santet Banyuwangi yang berlangsung pada Februari hingga September tahun 1998. Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan hingga kini. Meski sudah puluhan tahun berlalu, belum diketahui secara pasti motif dan siapa dalang di balik peristiwa berdarah yang juga dikenal dengan sebutan Geger Santet Banyuwangi ini. Peristiwa pembantaian Banyuwangi 1998 berawal dari pendataan dukun atau orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis oleh Purnomo Sidik, Bupati Banyuwangi kala itu. Purnomo Sidik mengirimkan radiogram kepada seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang dianggap dukun santet. Radiogram itu dikeluarkan oleh Bupati pada tanggal 6 Februari tahun 1998. Sejatinya, pendataan ini dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang diduga merupakan dukun santet di Banyuwangi. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya. Radiogram berisi data orang-orang yang diduga dukun, bocor dan diterima oleh sekelompok orang. Akhirnya, data tersebut justru memberi informasi kepada kelompok tertentu untuk melakukan penyisiran, kekerasan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga dukun santet di Banyuwangi. Ketika radiogram dari Purnomo Sidik baru dikeluarkan pada Februari tahun 1998, sudah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet di Banyuwangi. Sejak Januari hingga Maret tahun 1998, dilaporkan terjadi 5 kasus pembunuhan terhadap dukun santet di Banyuwangi. Adapun korban pembunuhan telah mencapai puluhan orang pada September tahun 1998. Pada September tahun 1998, Bupati Purnomo Sidik kembali mengeluarkan radiogram berisi penegasan terhadap instruksi sebelumnya, yakni pendataan orang-orang yang dinilai memiliki kekuatan magis untuk melindungi mereka dari kekerasan. Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah, tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet justru kian meluas. Selain dukun santet, pembunuhan massal itu juga menyasar kalangan santri dan kiai di Banyuwangi. Kalangan santri, kiai, atau guru agama di Banyuwangi yang dituduh sebagai dukun santet, dibunuh oleh kelompok orang tak dikenal. Pembunuhan terhadap kalangan santri, kiai dan guru agama ini disebut-sebut lekat dengan motif politik. Pangdam Brawijaya kala itu, Maijen TNI Joko Subroto, mengungkapkan pembunuhan yang terjadi pada Januari hingga Juli tahun 1998. Kemungkinan memang dilatar belakangi motif kebencian terhadap dukun santet. Namun, ia tidak menampik bahwa pembunuhan yang meluas di Banyuwangi pada Agustus hingga September tahun 1998 telah disusupi unsur-unsur lain. Situasi politik nasional yang sedang tidak menentu kala itu menjadi salah satu faktor teror terhadap masyarakat Banyuwangi. Kala itu, mulai muncul aksi demonstrasi untuk mendesak Soeharto lengser seusai terpilih kembali sebagai presiden dalam sidang umum MPR pada Maret tahun 1998. Adapun Banyuwangi yang terkenal sebagai kawasan tapal kuda NU, diduga sengaja dipilih sebagai sasaran kekerasan dengan motif politik, lantaran juga menyasar kalangan santri. Peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini kerap disebut sebagai Operasi Naga Hijau. Menurut hasil pendataan yang dilakukan NU, terdapat 163 korban tewas dari 5 daerah tapal kuda di Jawa Timur, yakni di Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb dan Probolinggo. Investigasi juga dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang menemukan data 157 korban tewas dan 10 orang luka berat dalam tragedi pembantaian dukun santet Banyuwangi. Selain itu, rumah-rumah para korban juga dirusak oleh kelompok orang tidak dikenal. Ada yang menarik sebenarnya, berdasarkan laporan Jason Brown dalam Perdukunan, Paranormal dan Peristiwa Pembantaian, tanggal 6 Februari tahun 1998 Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidik, mengeluarkan instruksi kepada seluruh camat agar mendata paranormal, dukun pengobatan tradisional dan tukang sihir, agar memudahkan penanganan jika terjadi kasus serupa. Namun rupanya daftar yang dibuat oleh para kepala desa atas instruksi camat sebagai perintah bupati tersebut kemudian bocor dan berubah menjadi daftar target pembunuhan. Jika narasi dari Jason Brown ini akurat, maka modus operasi semacam ini mengingatkan pada operasi gelap terorganisir yang biasanya dieksekusi oleh institusi pemilik otoritas. Semacam fenomena penembak misterius yang sempat terjadi pada pertengahan 1980-an sampai awal 1990-an.
Ciri khas dari operasi institusi adalah modus pancing jaring, ada pancingan untuk membuka data, lalu melakukan eksekusi terhadap data yang sudah terbuka. Memang ada beberapa rumor dari Gus Dur sendiri, atau dari investigasi Komnas HAM, yang menyebutkan label Operasi Naga Hijau, yang mengindikasikan skenario level nasional untuk menggoyang koalisi antara Gus Dur dengan Megawati, terkait dengan suksesi nasional pasca Soeharto yang diambil alih oleh Habibie. Model-model konflik masif semacam pembantaian Dukun Santet Banyuwangi, pembantaian Sampit Madura, pembantaian Poso, pembantaian Ambon, terjadi dalam kurun waktu hampir bersamaan, antara tahun 1998 sampai tahun 2002. Masa rawan suksesi politik di tingkat pusat. Apakah ini terkait? Seharusnya begitu, hingga kini, belum diketahui secara pasti siapa pelaku atau dalang di balik pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi. Namun, aksi-aksi pembunuhan massal nan keji itu diketahui dilakukan oleh kelompok orang yang disebut sebagai ninja. Mereka berpakaian serba hitam dan diketahui memakai alat komunikasi berupa handi-talkie. Ada beberapa versi cerita yang menyebut bahwa para ninja tersebut adalah orang-orang terlatih dan bekerja secara sistematis. Polisi menangkap 80 orang yang diduga sebagai pelaku, aktor intelektual, penyandang dana, dan eksekutor dalam pembantaian Banyuwangi 1998. Meski demikian, dalang utama dalam kasus pembantaian Dukun Santet Banyuwangi tidak pernah ditangkap. Masyarakat berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut sebagai penyebab dari merajalelanya pembantaian sadis itu. Sementara perintah pengamanan adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologi dengan pemerintah. Demikianlah asumsi masyarakat pada waktu itu. Kemudian terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan bupati. Para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap informasi radiogram itu terlalu transparan, sehingga bocor ke pihak komplotan ninja pembantai. Sehingga menyebabkan banyak orang yang kehilangan nyawanya. Berdasarkan hal tersebut para ulama menilai gagal dalam menyelesaikan persoalan, dan menuntutnya mundur dari jabatan. Selain itu, Komnas HAM menilai Pemkab Banyuwangi menghambat penyelidikan tragedi pembantaian Dukun Santet. Akibatnya, Komnas HAM kesulitan mengakses dokumen penting yang berkaitan dengan peristiwa itu. Salah satu dokumen yang tidak diberikan adalah radiogram dari Bupati Banyuwangi saat itu, Purnomo Sidik. Radiogram itu cukup penting karena berisi nama-nama orang yang diduga dukun santet, kronologi, motif, dan pelaku dalam tragedi berdarah santet Banyuwangi hingga kini belum terungkap.